IP 4, prestasi hebat dan menikah cepat. Jadi ini ya, ala dulu katanya ulama-ulama kita. Next. Ini ada anak tanya sama bapak, Pak, apakah balonnya hitam juga bisa terbang? Bisa tidak? Bisa. Dijawab sama bapaknya, nak, bukan warna balonnya, tapi isi balon itulah yang membuatnya bisa terbang. Jadi berhasil gagal itu ada hubungannya. Bapak kita ini tukang becak atau bapak kita supir angkot? Saya tadi sangat terkesima dengan buat bapak. Jadi cita-cita kita harus melampaui waktu kita, melampaui waktu kita dan lain sebagainya. Itu no excuse, jadi jangan ada alasannya. Jadi terbangnya balon tidak ada hubungannya sama warnanya. Berhasil gagal kita juga tidak ada hubungannya kita dari desa dan kota. Kita dari fakultas apa, jurusan apa. Ya kita tinggal di kota mana, di desa mana, semua tergantung kapasitas dan kompetensi diri kita. Next. Jadi jangan ada alasan. Waktu agresi militer dari 2, waktu itu Jenderal Sudirman sakit. Pak Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit ya. Lance Armstrong kanker testis, sudah stadium 4, harus mati dalam waktu 4 tahun, harapan hidupnya jadi 50%. 8 bulan kemudian dia sembuh dan menjuarai itu refleks 1 tahun berturut-turutin. Terus ada lagi yang alasan, saya masih tidak berprestasi karena masih muda. Pernah tahu Paulus Mogani? Dia ini anak kecil mencalonkan diri sebagai presiden Iran. Idenya luar biasa. Kalau saya jadi presiden Iran, saya akan di Pulau Hawaii. Lalu saya pindahkan ke Israel ke Pulau Hawaii. Sehingga kita mendapatkan kembali tanah airnya. Jadi jangan ada alasan. Dan kamu misal ditanya, Joko, kenapa nilainya di kelas jelek? Buat jatuh tidak jauh dari pohonnya mama. Itu sudah excuse. Udah kali ya. Jadi saya ingin pesan satu lagi. Jangan ada alasan. Next. Next. Cepat aja. Next. Jadi next. Ayo. Jadi no excuse. Kalau kamu berpikir ada sering teman kita kan mikir hidup tidak adil ya. Saya sering kata, kalau kita berpikir hidup tidak adil, pengemis, pemulung, cleaning service mereka lebih berhak untuk mengatakan hidup ini tidak adil ya. Next. Nah ini cerita yang sangat saya jalankan dan mungkin sebagian besar dari Anda sudah mendengar ceritanya ya. Tapi saya akan ceritakan kembali lebih detail untuk mengambil ibroh. Ibroh itu hikmah dari kisah ini. Kisah ini diawali ketika Rasulullah itu bertanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu, artinya Konstantinopel. Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira bagi kaum muslimin, bahwasanya salah satu pusat peradaban terbesar pada zaman itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Dibebaskan itu artinya membawa Islam masuk ke daerah itu. Jadi Konstantinopel ini luar biasa. Dia terletak di ujung pulau, dikelilingi oleh Selat Bosphorus, Selat Manawan, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi oleh rantai yang sangat besar, sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewati. Daratannya itu dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel, hingga Napoleon itu pernah mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Ada sebuah hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Jadi Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan. Next. Jadi next. Hadis itu menjadikan banyak pemimpin berusaha membebaskan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah dari 5 pemimpin. Bahkan beliau minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki pasukannya sebagai milestone perjuangan. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Fahd II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Dia sudah mengazamkan dalam hatinya bahwa dia akan membebaskan Konstantinopel. Dia rekrut 40.000 anak, silat ilmu, fisik, agama, perang, fikih. Dia sebut pasukan jadi Syariah. Lalu untuk merontokkan diri Konstantinopel, dia ciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 100 kg. Next. Akhirnya pada tanggal 6 April
1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. Serangan dari 3 penjuru, 14 hari perang ya. Tidak ada tanda-tanda kemenangan bagi kaum muslimin. Bahkan ada salah seorang mujahid Islam Hasan Ulafid yang legenda itu, yang beliau meninggal di puncak menara Konstantinopel hanya untuk mencatat daerah Islam. Sebagai ada nasihatnya pasukannya, segala Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang dengan waktu. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ini mencoba suatu cara yang legenda. Jadi kunci perang Konstantinopel kan karena dikelilingi oleh pantai, sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Tahu apa yang dilakukan oleh seorang pemuda ini? Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 1 mil dalam waktu 1 malam. Maaf, yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik tenaga manusia menaiki sebuah gunung. Begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Hingga Ibnu Mas'ud dalam kitabnya seperti tadi dia mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapal di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Akhirnya 29 Mei Konstantinopel berhasil dibebaskan melalui tangan Al-Fatih. Next. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda berusia 23 tahun bertahan 52 hari perang membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukannya untuk sholat Jumat. Dia ingin pilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Dia minta seluruh pasukannya berdiri, lalu dia tanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik? Silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud semenjak balik? Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita. Dulu pernah hidup seorang pemuda yang dia menjaga katanya dan Allah, dan dia membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Jadi yang penting itu kejutan ya. Keluar dari ruangan ini jangan terlalu banyak teori ya, langsung belajar, dikerjakan. Saya ingat punya Pak Sapi Antonio itu luar biasa katanya, your future is depend on your daily activity. Jadi masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktu sehari. Nah, next. Ini manusia terbaik. Jadi kita itu akan berharga ketika kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, atau kita bisa melakukan sesuatu yang paling baik dibandingkan yang orang lain lakukan. Kita percepat ya. Next. Nah, ini yang ketiga. Visioner. Jadi pertama ikhlas, kedua prestatif, ketiga visioner. Next. Ini ada orang pernah khotbah. Ditanya sama manajernya, what will you do with money? Mau kamu pakai apa uang ini? Bingung perampoknya. Dia tidak pernah ikut pakai apa kerja ya. Jadi dia nggak punya visi hidup ya. Harusnya perampok baru dia punya visi. Saya merampok 200 juta, 30 juta untuk saya sosial, 20 juta untuk kontrak tempat, 30 juta kontrak rumah, 50 juta untuk pengadaan barang yang harus pengembangan. Next. Tadi kita menertawakan perampok itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudah benar-benar sekolah rumah berapa tahun? SD, SMP, SMA, TK 12 ya. Tambah TK 2 tahun 14 tahun. Apa yang dicari? Apa? Apa? Ilmu. Oh, saya pikir akhwat tadi. Saya pernah ngisi satu tempat gitu. Apa yang dicari? Jodoh. Saya bilang susah sekarang cari jodoh. Awas sekarang materi-materi. Betul. Cewek sekarang materi-materi. Betul lah. Saya bisa membuktikan. Andai kata ada dua pria,
alimnya sama, pintarnya sama, baiknya sama, gantengnya sama. Tapi satu miskin dan pilih yang mana? Tidak usah dijawab, nanti para pria sudah tahu jawabannya. Jadi, kayaknya gini ya, cinta itu buta, tapi tidak tuli. Jadi bisa bedakan mana suara David, mana suara Mbak Jess. Enggak, itu jawabannya. Next. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapai. Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi baru 9 detik. Jadi sekarang bukan waktunya kita bicara apa yang mau kita capai, tapi waktunya kita bicara seberapa cepat kita mencapai. Jadi putuskan apa yang mau dicapai, lalu kerahkan semua sumber daya untuk mencapainya secepat mungkin. Next. Saya akan sedikit berbagi tentang sahabat saya. Beliau ini aktivis dakwah bersama saya dulu di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Kami sama-sama aktif dan lembaga penelitian Islam. Mungkin karena Allah sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan baik cinta ini. 20 Januari 2011 beliau meninggal dunia karena terlindas truk kontainer. Waktu malam hari, saya kabarkan teman-teman bahwa saya Andrea telah tiada. Apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrea yang suara tilawahnya itu bagus kan? Gamal, ini Andrea yang sering ajar di musola itu kan? Gamal, ini Andrea yang suara koriknya itu bagus kan? Sahabat saya ini memang dikenal dengan kepandaian yang melantunkan ekspresi Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Semua itu akan kita tinggalkan. Kepintaran yang mungkin tanpa kita dari kesombongan. Ya, bisa kuliah di kampus bagus, kita hilang sombongnya. Merasa berprestasi, kita hilang lagi. Anaknya orang kaya, sombongnya. Parasnya indah, merasa takabur. Padahal itu semua pemberian Allah ya. Jadi orang yang percaya diri itu bukan orang yang ingin pada kemampuannya, tapi orang yang ingin bahwa itu bersamanya. Jika sahabat ini dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ekspresi bagaimana dengan kita. Next. Waktu melakukan kebaikan. Next. Kadang kita dibilang apa? Sok pintar. Saya dulu ketua kerohanian. Kak D. Sering staf saya kerohanian itu dibilang, "Kalau kan kita macam-macam, dari jauhnya panjang. Oh dia lebih panjang dari saya jauh. Jilbabnya lebar, celananya singkat, ya. Dibilang sok alim. Saya bilang sama semua staf saya di kerohanian, dibilang sok alim, sok pintar, sok pahlawan, sok profesional itu gelar-gelar kehormatan di akhir zaman. Karena surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai manusia, tapi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai manusia. Kalau kita mau masuk dalam surga, diminta bangun jam 3 pagi, setengah 4 pagi sholat tahajud. Yang laki-laki suruh pergi ke masjid, pulang dari masjid suruh baca Al-Surah. Selesai tilawah, berbakti kedua orang tua, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kebaikan, kerja keras, dakwah, organisasi, mengabdi, menolong orang sampai malam. Tapi kalau masuk neraka budaya, bangun jam 8 pagi, malnya belum buka sudah depan mall. Begitu malnya buka, tawaf 7 putaran di dalam mall ya. Terus pulang makan ayam tidur ya. Tapi di macam apa ya? Tapi rasa cinta kita kepada neraka, rasa cinta kita pada surga itu mengubah hal-hal tidak kita suka menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita pada neraka itu mengubah hal-hal yang kita suka menjadi kita benci. Next. Ini yang keempat ya. Jadi kelas prestatif visioner, dan yang keempat itu komitmen. Pernah Rasulullah itu dakwah ke Taif ya, dilempar batu semua berdarah-darah. Waktu itu Rasulullah sampai jatuh 3 kali ke tanah itu sedih sekali. Setelah saya keluar dari Taif, malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menimpakan guru ya, Jabal Bubaid penduduk Taif." Tapi apa tentang Taif? Wahai malaikat Jibril, sudah kita doa saja mereka, ya Allah, maafkan umatku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi kalau kita sudah punya visi, kita harus komitmen sama visi kita ya. Next. Saya cepat ya. Next. Yang kelima, balance base ya, tawazun. Jadi kalau nanti mau kuliah, kan saya sudah pesan tadi ya, kalau mau kuliah itu cari yang disukai, cari yang keahliannya, dan yang punya makna.
nanti bakal sering ketemu banyak aktivitas. Sampai di kuliah kan ada, pernah tahu mungkin ya, ada 4 tipe mahasiswa ya. Sering dengar ya mungkin, yang kupu-kupu itu kan, ya kan? Kuliah, pulang, kuliah, pulang, kuliah, pulang, hari kuliah, ya. Yang paling, yang satu lagi apa? Pura-pura. Ya, BM itu senat ya. Bapak pasti juga pengalaman ya, dulu kan ya. Rapat. Terus ada lagi yang paling tadi kunang-kunang itu, kuliah nangkring ya. Dia di jembatan sana, nanti dia di mall sana, nanti di warung sana. Yang paling bagus apa? Udah apa ya? Kuliah dagang, kuliah dakwah gitu ya. Dakwah. Ini ada sebuah artikel masuk di majalah Forbes tahun 1990. Ini artikel luar biasa sekali. Judulnya, mengapa eksekutif kelas hanya bisa menjadi bapak kelas? Jadi dia pebisnis berhasil, tapi dibenci oleh anaknya. Ini contoh tidak tahu hasilnya kan. Jadi kalau kita itu menunjukkan, itu penuhi semua hal di sekitar kita. Jangan sampai waktu untuk mengikat tali sepatu itu lebih lama dibandingkan waktu untuk tilawah. Jangan tilawah, sibuk sama urusan dunia. Kalau masuk nggak pernah dibaca, tilawah juga jarang-jarang dan sebagainya. Next, ini yang terakhir ya, mini makna. Saya mau berikan contoh beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Next, siapa yang nggak tahu Albert Einstein? Hebat tak ya? Rumusnya apa? Tahu kan semua ya? MC kuadrat. Wajar, ini Albert Einstein jadi 100 tahun kematiannya dia tahu fisika. Namanya digerakkan jadi nama unsur kimia Einstein ini, jadi nama asteroid. Begitu lambat intelektual yang luar biasa. Next. Tapi Michael meletakkan diri di urutan nomor 10 di antara orang-orang paling berpengaruh. Artinya apa? Orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai spiritual, dia akan punya pengaruh lebih besar dibandingkan orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai intelektual. Next. Contoh Warren Buffett, pasti sering dengar juga ya. Kalau belum terlalu banyak baca buku kimia, ekonomi ini pasti. Warren Buffett ini berhasil mengalahkan Bill Gates setelah 10 tahun dia jadi orang terkaya. Terus sempat dikalahkan oleh Warren Buffett 2 tahun sebelum dia jadi orang terkaya, dia menyumbangkan 80% kekayaannya untuk sosial. Next, ada banget sedikit yang dia menyerahkan 100% hartanya untuk agama. Jadi orang-orang yang dasar dengan dunia pada nilai spiritual seperti Abu Bakar ini, itu bukan hanya punya pengaruh lebih besar, tapi dia adalah berkorban lebih besar. Next, itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan. Segala lebihnya berasal dari Allah, kurangnya dari setan ya. Jadi saya tidak salah apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, bisnis rasanya kan nggak bisa apa-apain. Bahkan kalau masih mungkin masih umur 22 tahun, mas aja gaji saya jadi presiden OGM gitu. Kan saya rasa itu bukan apa-apa di sini jadinya, bukan siapa-siapa dan belum melakukan apa-apa. Karena memang sebenarnya perjalanan hidup seseorang itu senantiasa meningkat dengan kualitas hidupnya. Itu jelas. Dan permasalahan dalam hidupnya juga senantiasa sekualitas apa yang telah dia lakukan selama hidupnya, seperti itu. Nah, saya kemarin berdiskusi sama teman-teman dari KWNS, kabarnya bilang mas saya belum apa-apain gitu mas. Dan ketika saya mau datang ke sini dan ketemu dokter Gatot, sekarang gantian saya bilang saya belum apa-apain seperti kayak mas itu. Dan mungkin besok lagi dokter Gatot akan bertemu dengan siapa lagi dan dokter Gatot akan bilang seperti itu juga. Jadi memang pembelajaran itu senantiasa meningkat dari kualitas hidupnya. Supaya katanya nggak ngantuk ya. Lengkap paket lengkap lah tadi. Dari tahun dunia tentang akhir, tapi juga lucu enak hidupnya. Versi anak muda juga lagi. Bercanda aja Islami ya, itu enak banget. Ada yang ingin ditanyakan ya dari teman-teman? Saya kira teman-teman banyak yang ingin ditanyakan. Oke, silakan angkatan 1, 2, cuma 2 aja. Cuma akhwatnya ada nggak? 3 dulu ya. Nanti kita kalau kita tunjukkan waktunya berapa ya? Oke, yang pertama ini dengan siapa? Presiden BEM.
perkenalan ya, namanya siapa? Oh iya, terima kasih Mas Adrian dan salam dari Mas Eko. Oh iya. Dari UNS. Oh iya, salam balik ya. Iya. Saya ya sebenarnya sama warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azam dari UNS, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Sekarang masih semester 4. Jadi saya di 2,68, saya 2,62. Ini katanya satu bro. Nah iya, jadi Bang, jadi sebenarnya saya kira kan akan menyampaikan bagaimana Abang bisa merintis Indonesia Media IT ya. Ternyata kan belum berjauh, dan ini justru malah materi yang bidangnya harusnya kita tanyakan karena kita harus sudah tahu sama tahu ya sih. Nah, tadi saya akan tanya gini Bang, terkadang kalau misalnya kita menyikapi lingkungan, itu idealnya kita tetap diam. Maksudnya mereka mau bilang apa juga kita bodo amat. Tapi terkadang gini Bang, ada beberapa lingkungan dan ketika kita berusaha melaju, mereka menghambat kita, sebenarnya begitu. Kalau saya pribadi ketika dihambatnya itu sama yang benar, itu nggak masalah. Tapi kalau dihambatnya itu kagak benar, maksudnya benar-benar menghalangi semua yang harus kita lakukan, bahkan itu juga dalam kita, itu saya nggak suka. Itu gimana cara menyikapinya Bang? Karena teman-teman di UNS itu punya program, suatu program untuk mengabdi masyarakat, dan itu tahun lalu itu jadi isu di UNS itu. Itu terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yang mengajarkan, tapi hambat itu kita nggak suka menghadapinya. Iya, oke. Tadi pertanyaan berikutnya, ini saya lanjutkan. Kenalkan nama saya Bupati Waduh, panjang saya Bupati. Pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana pendapat Bapak tentang pemuda yang banyak mimpi tapi zakatnya itu nol, masih sedikit. Dan yang kedua itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang bermakna. Jadi hidup itu tidak hanya tentang dunia saja yang dikatakan tadi, tapi juga bisa bermanfaat untuk misalnya yang minimal itu lingkungan. Dan yang ketiga tentang pesan beragama itu ya. Saya lupa. Orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah namanya. Itu mau jelaskan. Yang tanya ada saya. Bina mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian yang banyak tapi usahanya nol. Terus yang kedua, hidup bermanfaat untuk lingkungan. Dan ketiga tentang quotes-nya yang di buku ya. Tadi pertanyaannya dari siapa ya? Nama saya Agus Samarayanisa. Saya cuma mau minta, ada nggak sih pengalaman unik yang pas lagi meraih penghargaan di kerjaan KIS itu bisa sharing sama kita di sini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang nomor satu, ada dua hal yang berbeda pada konteks ini. Pertama pada konteks internal kita untuk memastikan kita punya pola pikir yang tepat dalam mengatur proses kehidupan kita. Jadi bisa jadi apa yang orang katakan benar, bisa jadi salah, ya kan? Sehingga pertama kita tuh harus saya ibaratkan naik ke lantai 2, terus melihat diri kita di lantai 1. Terus kita tahu apa yang baik untuk kita. Misalnya kita ada namanya afirmasi. Kalau untuk pernah baca afirmasi itu bagaimana kita mengatur siklus dalam hidup kita sehingga iman, motivasi kita selalu berada di atas. Jadi contoh kita juga memilih buku yang benar kita baca. Mau beli baca buku itu lihat dulu pengarangnya siapa. Karena kalau nggak cukup cerdas kita akan terpengaruh oleh penulis yang dari buku sebagai contoh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu pada konteks membuat sharpen the saw ya. Jadi mempertajam gergaji kita. Kalau buku Stephen Covey dia bilang itu sharpen the saw, mempertajam gergaji. Jadi berorientasi pada pengembangan diri terus menerus.
ketika menghadapi masalah, ini yang diinginkan. Ketika kita sudah yakin kita benar, terus ternyata lingkungan tidak sesuai, dan itu konteksnya fikih dakwah kita ya. Jadi misal nih, saya dulu pernah jadi ketua kerohanian. Anak kerohanian kan eksklusif katanya gitu kan, bisa apa ya kan? Gitu. Saya jadi ketua kerohanian, saya kasih beasiswa untuk anak-anak yang gak ikut rekan. Jadi saya ada anggaran budget dari fakultas, lembaga kerohanian Islam memberikan beasiswa kepada anak-anak. Ini kan akhirnya kan kita melakukan kebaikan ke orang-orang. Akhirnya kan proses menyentuh. Jadi ada buku yang bagus namanya Seni Menyentuhan. Seni Menyentuhan itu buku itu menjelaskan bagaimana cara kita menyentuh objek-objek dakwah kita. Tapi yang kedua kita tetap harus jadi good listener ya. Jadi salah satu teknik dalam konteks politik dan pembelajaran diri atau pemimpin kan kalau katanya siapa Menteri Luar Negeri kita yang pertama dulu? Ya, Agus Salim ya kan saya pernah mengatakan ya, Ederwood is Ederwood. Jadi apa artinya? Dari tahu nggak bahasa Belanda? Ederwood is Ederwood. Jadi pemimpin adalah penderita, kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Jadi pemimpin itu harus rata belakang telinganya untuk mendengarkan berbagai masukan, tapi wisdom kita lalu bermain. Jadi pada konteks itu kita harus wisdom untuk melihat mana yang benar, mana yang kita perbaiki, tapi juga harus punya pendirian untuk bagaimana memperbaikinya. Untuk pertanyaan yang kedua soal quotes gue nomor 3 ya. Ini saya cerita soal ibu saya aja ya, untuk menjawab quotes ini. Ibu saya orangnya luar biasa sekali. Ini bisa diambil bronnya untuk ibu-ibu yang lain ya, atau teman-teman yang lain juga. Jadi misalnya saya mau ujian jam 10, saya selalu bilang, Mama, kau ujian jam berapa? Jam 10 nih, saya panggilnya Mami dan Nabi. Kita kasih modernitas dari Islam kita. Jam 10 nih, terus ibu saya bilang gini, waktu kau ujian Mami di atas saja. Itu memberikan kepercayaan yang luar biasa ke saya. Contoh kayak nyambung pertanyaan nomor 3 ya, penghargaan Pangeran Charles ya. Itu saya kalau dalam konteks pengalaman usia, saya perusahaan besar dari Amerika, dari India, dari beberapa tempat lain. Tapi saya tetap yakin itu orang yang percaya diri, bukan orang yang pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Jadi itu memurnikan kepercayaan diri kita dari kesombongan, ketakaburan. Kadang-kadang kita percaya diri, tapi dari kita menggantungkan pada usaha kita. Ya? Saya punya 2 pengalaman menarik soal ini. Waktu saya SMP mau masuk SMA, saya mau masuk SMA internasional waktu itu. Ya daftar sedikit, soalnya mudah, tapi saya gagal. Saya masih ingat wajah kecewa ayah saya. Tapi ibu saya bilang, waktu itu saking sedihnya saya sampai ke depan rumah kan jual suatu lamongan. Saya beli soda gembira, ya karena pukul waktu itu. Tapi ibu saya bilang gini, Gamal, jangan khawatir, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Terbukti, 2 bulan kemudian ada seleksi kelas akselerasi yang SMA 2 tahun. Ternyata syaratnya dia tidak ikut kelas dari teman-teman internasional ya. Jadi enggak, anak akselerasi bukan anak kelas internasional. Jadi saya diterima di sana. Terulang waktu ada lagi seleksi Mawapres, masuk berprestasi. Itu udah waktu itu saya jagoan kelas Asia Tenggara, terus sudah beberapa penghargaan internasional dan nasional. Terus saya bilang, Mas udah Mawapresnya Gamal ini. Teman-teman itu tuh udah lapis semua. Jadi kata teman sebelah saya, enggak kan cuma formalitas saja kok. Mawapresnya kamu. Jadi seperti menang sebelum bertanding, ya kan? Tapi saya masih ingat, saya kalah 0,2 angka dari kelas saya, prestasi jauh di bawah saya. Saya berdoa di musola Nursifa, musola fakultas saya, soft nomor 1 di tengah. Saya berdoa gini, ya Allah, kuserahkan makna kemenangan itu padamu. Tidak, tapi dari 48 jam, saya dapat undangan ke Slovakia yang bertepatan dengan seleksi Mawapres. Jadi jelas saya boleh jalan-jalan ke Eropa gratis kan? Daripada saya seleksi Mawapres. Jadi tawakal itu, percaya dengan baik itu kadang-kadang kita bersyukur ketika doa kita dikabulkan. Bayangkan, kita berdoa, terus Allah kabulkan. Kemudian hari ini kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah doa saya tidak dikabulkan. Karena yakin Allah itu mengganti dengan yang lebih baik. Contoh lagi pernah ini, ada penghargaan di Sriwijaya. Kandidatnya 3 dari Sriwijaya waktu itu. Bertepatan dengan ujian kedokteran yang hanya sekali setahun. Kalau itu ujian kedokteran harus 2 tahun depan. 2 teman saya mau berangkat. Saya pilih berangkat, percaya diri. Tapi tetap saya lobby ke kepala jurusan, dekan dan lain sebagainya, mendapat surat-surat banyak sudah saya kumpulkan dari semua dosen, pembimbing, kepala jurusan, PD3, dekan dan lain sebagainya untuk memperkuat supaya saya tetap diberikan kekhususan bisa ujian sendiri di tahun itu.
Saya berangkat ke sana, saya dapat penghargaan. Begitu pulang karena fakultas suka, saya diberi penghargaan oleh fakultas, lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi dengan langsung mendapatkan nilai. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan perasaannya dua sahabat saya. Di situ kadang saya merasa sedih. Untuk jawab yang ketiga juga ya. Untuk pertanyaan yang kedua, iya karena kita merasa kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah berpikir. Pertama jangan utopis ya. Jadi jangan jadi orang itu yang suka kajian tanpa aksi gitu. Hidup tidak terasa. Saya tidak terasa jadi baru saya 25 tahun. Saya pernah nanya sama paman saya usianya 49 tahun. Dia bilang tidak terasa. Tiba-tiba paman sudah 49 tahun. Kalau kamu punya kakek usianya 70 tahun, coba kamu tanya. Kakek bahwa dia belum terasa. Tiba-tiba kakek sekarang sudah usia 70 tahun. Seperti itulah kehidupan. Berlalu begitu cepat. Saya sering bilang ke staf-staf saya di perusahaan, masa muda hampir berlalu ya. Tidak ada waktu untuk membuang waktu ya. Saatnya balik lebih cepat. Jadi mentalitas kita itu penting. Take the risk and be failure. Terus menumbuhkan rasa bersalah ketika menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kan kita dalam Islam diajarkan warok. Warok kan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita ya. Jadi nongkrong sama teman. Dulu saya SMA gitu, zaman-zaman jahiliyah ya. Counter Strike ya. Terus zaman-zaman sebelum itu lagi itu. Sampai saya tuh waktu SMA sampai ingat, ya tuh main game Counter Strike itu dipanggil kucing telepon kan. Tapi ya itu tadi contoh ya, pleaser tidak sesuai dengan meaning dan tidak pleaser, dia pleaser dan strike tapi head moving. Jadi setiap melakukan waktu itu lihat, ini pleaser kita, ini strike, ini ada meaningnya. Jadi tumbuhkan rasa besar ketika kita menghabiskan waktu sesuatu tidak bermanfaat. Tumbuhkan rasa besar ketika kita nonton TV santai-santai gitu dan lain sebagainya. Jadi your future is depend on your daily activity ya. Masa depanmu dibutuhkan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktu sehari. Orang yang dia bangun pagi bekerja keras akan jauh berbeda nasibnya dengan orang yang bangun siang terus dia jalan-jalan pacaran main. Waktu itu akan menjawabkan Allah itu mahal. Saya kasih closing sekalian ya. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, mungkin terus sedikit sebelum pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Kok dibaca terbuka? Masih ada satu lagi. Silakan buat teman-teman. 1, 2. Oh ya, dah Bapak ya. Oh, boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seorang aktivis banyak soal yang pernah berada di kampus. Rasanya saya kembali juga lagi untuk beraktivitas. Saya salah satu ustazah di SMA Negeri. Satu pertanyaan saya, jangan hidayah apa yang enggak terjambal untuk sekarang. Istilahnya dari tadi yang disebutkan saya pahamnya masa jahiliyah dan juga kemudian jalan. Sama yang penting, semoga ini yang menginspirasi anak-anak saya di sini. Karena setiap hidup kita ada titik balik yang membuat kita berubah dan menemukan diri kita dan meyakinkan diri kita bahwa Allah adalah yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Persis Bu, apa yang mau saya tanyakan? Ya, terima kasih Bu. Tadi satu, teman apa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srinya dari SMA Jenderal Hidayah. Ini saya mau bertanya. Kita itu kan anak remaja. Biasanya kita masih sering melakukan banyak kesalahan. Di lingkungan anak remaja itu biasanya di sosiologi itu ada namanya teori labeling. Jadi kan biasanya kalau misalnya anak remaja itu udah melakukan kesalahan, lingkungan itu biasanya udah langsung kecap dia jelek. Anak remaja itu biasanya kalau udah dicap jelek, itu mikirnya ya udah kali ngapain dipikirin, ya udah kalau temennya udah kayak gini, ya udah jelek aja terus gitu. Nah terus
juga akhir-akhirnya dibilangnya bukan dua kayak gitu. Nah itu gimana cara nyikapin hal-hal kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gahar, semula tadi saya habis memberi sambutan harus jargon ya, Pak. Karena tenaga yayasan itu persis ada wali-wali di rumahnya Pak, di gedungnya Pak Jokowi. Cuma karena saya ini very impressed ya. Saya akhirnya SMS istri untuk jagung sendiri. Dr. Gahar, tadi saya sempat mendengar seorang pemuda yang harusnya wa minal laili fathajati. Artinya pemuda yang bisa bangun tahajud itu menjadi salah satu kunci mendapatkan kesuksesan gitu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya anak-anak kami ini, termasuk ternyata sebagian ada mahasiswa di sini, ini senang, cinta dengan aktivitas-aktivitas sifatnya oke. Yang kedua, kami selaku pengurus yayasan itu harus bersikap seperti apa? Agar secara kelembagaan atmosfer yang terbangun adalah atmosfer yang kondusif. Nah, yang terakhir ini, tadi saya lihat peran mami ya. Peran ibu itu luar biasa. Di sini juga hadir beberapa. Saya kira penting untuk ditekankan, dijelaskan agar adik-adik ini, anak-anak saya putri ini juga sejak dini memiliki semangat untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang memang artinya tadi saya sempat dengar ini, kamu ujian jam berapa? Jam 10. Oke. Pas jam 10 kamu ujian, mami di atas saja. Ini kan luar biasa. Artinya seorang ibu yang kemudian secara paralel itu memberikan usaha-usaha yang saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pertanyaan pertama ya. Ini sebenarnya bukan titik balik pribadi, saya tidak akan membuat seolah-olah diri heroik ya. Tapi memang betul-betul saya merasakan spiritualitas yang besar bagi kehidupan saya. Jadi SMP itu saya gabung dan ikut kerohanian, cuma bantu lipat karpet kalau hari Jumat, habis Jumat. SMA saya kan ikut aksen tapi nggak boleh aktif di kerohanian, tapi saya tetap ikut di kerohanian itu sama. Tidak terlalu, itu mulai saya belajar sedikit kerohanian. Tapi itu influensinya besar. Jadi gini, saya itu dulu pengajian rutin setiap hari Kamis. Jadi habis pengajian, ustaz saya luar biasa. Kan kita sedikit orang, tapi betul-betul intens terus ya. Dievaluasi amaliyahnya, terus dievaluasi pengajiannya seperti apa, silaturahimnya bagaimana, semua dievaluasi. Kamis saya semangat. Jumat semangatnya masih membara ya. Sabtu semangatnya masih membara. Minggu sudah mulai turun kan. Senin turun lagi. Selasa mulai habis. Rabu hampir kembali kan zaman-zaman dahulu kan. Kamis saya mengajar lagi. Seperti itulah. Jadi kita tahu setelah kita jalan masyarakat kita akan lelah. Kita jalan di Malangkat kita akan salah jalan. Kita jalan tujuan. Itu namanya afirmasi. Menciptakan siklus dan kehidupan kita untuk memastikan kebaikan itu terus berada di dalam diri kita. Banyak teman saya yang dulu baik, mohon maaf ya, SD itu teman saya itu sayangan saya, hebat benar. Dia tinggi, pintar, ganteng, tryout itu mesti di top banget. Hebat sudah itu ibaratnya saya seperti sedekah juga tadi. SMP dia dikeluarkan dari SMP karena mampu. Ada teman saya gitu, mohon maaf belum bisa contoh nih ya, dia waktu kuliah ini kan kelas saya cadangan, kayak gitu ya. Tapi begitu berapa tahun kemudian sudah pakai vacancy. Jadi artinya apa? Tidak ada jaminan kita harus jalan pendidikan.
Sehingga ketika kita itu dapat hidayah tentang strategi agama, pasti kan kita mendapatkan taufik. Taufik itu yaitu harus menjaga diri dan lain sebagainya, menciptakan instrumen-instrumen. Makanya ada buku kalau di barat itu namanya delay gratification, mengatur siklus kenyamanan dan siklus tidak nyaman untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Sama kayak namanya puasa. Jadi tadi mereka sebut sebagai delay gratification, ini hasil penelitian. Jadi namanya apa, permen yang di luar itu Mas Melo ya, Mas Melo. Itu penelitiannya sederhana. Itu tahun 60-an atau 70 lebih juga. Mereka cuma minta anak kecil diteliti, dimasukin ke sebuah ruangan, dikasih satu permen. Kalau kamu nggak makan permen ini, ketika keluar kamu dikasih 3 permen. Sebagian besar atau mungkin tidak ada yang tahan. Mereka lebih memilih 1 permen dibandingkan bertahan sebentar saja untuk menikmati permen yang lebih banyak. Seperti itu kehidupan. Kita berusaha, bisa kamu entrepreneur, kita diminta untuk merasakan kehidupan yang orang lain tidak suka, untuk bisa merasakan kehidupan yang orang lain tidak mampu rasakan. Jadi bekerja keras di usia muda, contoh itu sama, puasa kan seperti itu, itu dilatih untuk menahan diri. Tidak semua orang mungkin macam-macam ceritanya, ada yang seperti banyak sekali, ada yang dia beruntung ya bisa lahir di keluarga yang cukup, ada yang lahir di keluarga yang kurang mampu dan sebagainya. Tapi kita harus membiasakan, karena Ibnu Khaldun itu dia bilang ada 3 generasi, generasi pejuang. Tapi sayangnya generasi pejuang itu sering punya anak-anak generasi sebentar maaf saya lupa, generasi pejuang yang paling bawah boros, generasi penikmat. Jadi anak-anak generasi pejuang jadi generasi penikmat, bawahnya itu pejuang keras. Satu hikmah ya, saya sering pelajari juga, ini menjawab pertanyaan yang kedua juga. Saya tuh suka ngisi ini, saya suka dari kuliah dulu, saya suka bagi itu. Pernah saya ngisi di beberapa tempat yang saya anggap orang itu tokoh dan saya minta nasihat. Saya simpulkan nasihatnya itu hampir sama. Saya tarik dan merah, kesimpulannya apa? Di balik orang-orang besar senantiasa ada amal ibadah berkesuara. Saya pernah ngisi di rumahnya Pak Zulkifli Hasan waktu itu beliau masih main. Saya ngisi ceramah di rumahnya beliau, saya pernah minta nasihat ini. Sama kayak Pak Zulkifli itu juga, sama saya biasakan sejak kecil sebelum matahari terbit, sebelum azan itu saya sudah. Saya pernah ketemu guru tua, saya minta nasihat sama. Nasihat ini soal kelas sama apa? Dewan Syariah Nasional Termuda DSN Pak Ibu. Nah, di sini nasihat soal tawakal sebenarnya pada Allah. Jadi kalau kita lihat orang itu berhasil, kita cari tahu ya. If you do what we have done, you will get what we have. Jadi kita harus belajar bagaimana sudah semua dia tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Lalu nyambung pertanyaan ke 3 Bapak ya, soal perannya ibu ya. Saya sepakat soal ini. Jadi kan satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai kan yang berbakti pada kedua orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim adalah ada yang berbakti pada kedua orang tua. Jadi boleh jadi keberhasilan kita itu bukan karena tanggungan kita, tapi bagaimana cara orang tua membesarkan kita. Sehingga memang proses pembinaan itu paling penting ya. Mentalitas kita tidak penting apa yang dari dalam kita. Yang tadi kamu katanya dibilang sok baik nanti bukan 2 ya. Tidak penting di dalam kita. Tidak penting juga apa yang ada di depan kita. Yang paling penting adalah kapasitas dan potensi diri kita. Nah, saya mau kasih sedikit ilustrasi. Coba saya bawa. Saya kasih, biasanya saya baca nomor 100.000. Tapi karena dompet saya ketinggalan, saya biar 10.000 nggak apa-apa ya. Semoga tidak menghilangkan esensi dari ilustrasi yang saya berikan. Anggap ini 100.000 ya, tapi nggak apa-apa, 10.000. Kamu nggak ada uang ini? Mau lah. Mau. Karena saya mau teman uang ini. Kalau salah. Masih mau dengan uang ini? Masih. Uang ini jatuh. Saya injak. Masih mau dengan uang ini? Duit. Mau. Kelihatan dari matanya ya. Apa yang saya bisa diambil? Apapun yang saya lakukan terhadap uang ini tidak mengubah keinginan Anda untuk memiliki. Karena Anda tahu, sekotor apapun uang ini, sekecil apapun ini, 10.000 tambah 10.000. Seperti hidup ini, mungkin kita pernah lecet, kita pernah kotor, kita pernah jatuh, pernah menyikap keringat orang, kan? Tapi tidak mengubah kita sebagai manusia, kan? Terutama bagi orang yang menyayangi kita. Terima kasih, tetap menjadi berjalan dan jalan kebaikan. Luar biasa. Besok kalau SMA teosis yang apa ada sebentar lagi saya juga lagi ya. Kita juga belajar di sini. Tapi yang paling penting di sini
saya kira teman-teman sudah mendapatkan penjelasan semuanya dan itu ada di dalam dinding-dinding ini. Dan harapannya menjadi kepahaman teman-teman di luar dinding-dinding ini. Setelah teman-teman keluar dari kelas ini, setelah teman-teman keluar dari kelas ini, tunjukkanlah kepahaman itu dengan tindakan teman-teman semua. Taburkanlah kebaikan itu dimanapun teman-teman berada. Karena memang salah satu tugas manusia di dunia ini memang salah satunya adalah memakmurkan bumi. Jadi hanya akan menjadi percuma kalau misalkan ini hanya berdengung di dinding-dinding sini saja. Akan lebih baik keluar dari ruang ini, lakukanlah apa yang teman-teman dapatkan di sini. Seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam moderator itu teman-teman semua di sini. Harapannya bisa kita ketemu kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi.